seperti ini bibit rawa. Usahakan untuk bibit ukurannya sepadan ya, biar nanti dia tidak terjadi saling makan-memakan. Kita tebar di sini. Ini cuma ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Petani Klaten. Untuk Tani Klaten kesempatan hari ini kita mau berbagi bukan untuk soal pertanian, melainkan soal budidaya penangkaran yang masih asing di panjenengan semua, yaitu penangkaran budidaya belut. Banyak yang bilang belut itu tidak bisa dibudidaya dengan menggunakan metode-metode secara buatan manusia, campur tangan manusia, tapi ternyata di Tani Klaten semua harus diuji coba, dan ternyata kemarin saya sudah uji coba, ternyata bisa menghasilkan. Nah, untuk caranya bagaimana membuat media, di sini akan saya gamblangkan satu persatu. Tentunya di sini saya ambil tanah langsung dari rawa, dan di sini nanti kita modifikasi untuk hijau atau ganggang, karena belut sering ada, kalau kita sering ada di enceng gondok atau bawah bambu-bambu yang lapuk atau bebatuan. Nah, pada dasarnya untuk belut itu lumpur yang kita ambil ini sebenarnya ini hanya untuk mereka singgah atau mereka istilahnya asing untuk mengantisipasi dari predator, dari hewan pemangsa lain yang di dalam mana di dalam lingkungan alam hukum rimba makan saling memakan untuk mereka saling berkuasa berebut kekuasaan itu terjadi. Maka sebenarnya di sini kita sangat mudah sekali. Ini lumpur ini tidak ada campurannya apapun, cuma kita ambil di tempat sawah atau rawa atau kali atau got yang bila mana. Nah, di sini masih ada plastik ini, kalau tidak percaya lah ini. Nah, saya ambil lumpur ini karena di dalam lumpur ini ada belut, 1-2 ada belut lah. Pastinya lumpur ini udah sehat, sudah alami, udah difermentasi oleh alam, sehingga ini udah sangat netral sekali untuk proses fermentasinya. Nah, di sini kita untuk medianya kita menggunakan alat sederhana, bokulkas yang dulu sering saya gunakan untuk media jakaba. Nah, sekarang kita gunakan alih fungsi untuk menggunakan media budidaya belut. Kemarin ini udah sekali saya uji di sini, ternyata perkembangannya juga lumayan. Nah, di sini pertama kita tuangkan lumpurnya dulu. Untuk lumpur kita tidak perlu tinggi-tinggi, tidak perlu tebal, yang penting rata. Nah, seperti ini. Kita tuangkan. Nah, ini tidak perlu penambahan apapun, jangan ditambahkan kohe atau jerami atau gedebok. Lah, nanti akan membuat fatal karena proses fermentasi akan membuat lumpur panas sehingga belut akan mati. Kita biarkan menggunakan lumpur yang ada di sawah yang disinggahi belut. Lah, pastinya itu sudah diolah secara alami, organik oleh alam. Nah, kita tinggal ngambil. Kita sortir dulu, misalkan ada bebatuan atau plastik karena kita proses alam. Ranting-ranting yang kayak gini yang kiranya tidak busuk kita ambil dulu seperti ini. Habis itu kita bentuk seperti ini, kita ratakan sedikit. Nah, untuk pinggiran kita kasih bedengan biar nanti ada genangan air di pinggirnya. Kita kasih gundukan seperti ini. Terserah, ini untuk proses seperti ini idealnya muat maksimal cuma 25 belut, jangan lebih, karena belut nanti dia akan saling memakan. Maka kita bikin untuk tebar benih kita minimkan 25 ekor seperti ini, tempat seperti ini. Habis itu kita modifikasi lagi menggunakan kangkung. Ini boleh kangkung, boleh ganggang, enceng gondok. Nah, kita modifikasi kita tanamin kangkung seperti ini. Kita tanam di sini, nanti biarkan saja, nanti dia akan hidup. Nah, kita tanam di sini. Nah, nanti untuk makan kita bisa kasih keong-keong kecil itu. Nah, nanti dia akan diambil sendiri dagingnya secara otomatis oleh belut, karena belut itu bisa ngambil daging keong, siput itu yang ada di cangkangnya. Tidak usah kita pecahkan. Atau ikan-ikan kecil itu juga bisa. Karena yang kuatan di lumpur seperti ini yaitu keong itu udah pasti. Nah, ini nanti juga untuk makanan keongnya kita proses seperti ini.
Nah, habis itu kita masukkan bibit belut. Bibit belut seperti ini. Ini bibit rawa. Usahakan untuk bibit ukurannya sepadan ya, biar nanti dia tidak terjadi saling makan-memakan. Kita tebar di sini. Ini cuma 25 ekor untuk ukuran seperti ini. Nah, pergerakannya sangat lincah sekali. Usahakan untuk bibit jangan sekali-kali beli bibit yang setruman, karena bibit setruman itu cenderung dia tidak bisa besar. Nah, kita bisa lihat di sini prosesnya, dia masuk lubang. Karena apa? Karena lumpur yang kita pakai ini udah secara real diolah oleh alam. Nah, kita tidak perlu ragu lagi. Prosesnya sangat lincah sekali, belutnya bisa jenengan amati. Ya, buat saudaraku tani Klaten, untuk selanjutnya proses kerjanya kita kasihkan air. Nah, setelah belutnya udah pada masuk ke dalam, seperti ini udah pada dia menghilang, kita kasihkan air sedikit. Tujuan pengasihan air ini untuk mempertahankan biar tanahnya nanti tetap sama kelembapannya yang kita ambil dari alam tadi. Nah, kita kasihkan air di pinggirnya sini. Jangan full, kalau full nanti belutnya malah akan mati. Jangan full, separuh di pinggir-pinggir seperti ini. Kita kasihkan air. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu aja nanti untuk kelanjutannya. Nah, kita kalau misalkan kita mau ngasih makan ikan-ikan kecil, kita taruh di sisi sampingnya ini ikan-ikan cetul itu. Nah, dia akan hidup dan dia nanti akan dimakan belutnya sendiri. Cukup mudah sekali sebenarnya budidaya belut ini. Ya, buat saudaraku tani Klaten, beginilah proses budidaya belut kita dengan menggunakan alat sekedarnya. Semoga sedikit video dari saya ini bisa menginspirasi buat jenengan semua. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe untuk Tani Klaten. Bila mana jenengan nanti kurang tahu, kurang paham, bisa komen di deskripsi atau di baca-baca deskripsi atau di komentar-komentar YouTube kami. Insya Allah kalau kami ada waktu pasti akan kami jawab satu persatu, atau nanti bisa hubungi di WA-nya. Kita saling bekerja, saling mencari ilmu, saling belajar di sini untuk memajukan pertanian Nusantara. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk Tani Klaten. Dan jangan lupa untuk tetap majulah perikanan Indonesia. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.